30 menit sebelum akad. Aku mendengar rencana yang tak seharusnya kudengar. Dan hari itu, hidupku berubah selamanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu Andini terbangun jauh sebelum matahari naik. Ia tidak terkejut mendapati dirinya terjaga. Sejak semalam, tidurnya terpotong-potong, dipenuhi rasa cemas yang tak mau ia beri nama. Ia berbaring telentang, menatap langit-langit kamar hotel yang putih dan terlalu bersih, seolah ruangan itu menuntut ketenangan yang tidak ia miliki. Di luar kamar, kesibukan sudah dimulai. Suara roda koper ditarik, langkah cepat para asisten, dan tawa kecil yang terdengar dibuat-buat menyusup melalui celah pintu. Semua orang bergerak dengan tujuan jelas, memastikan pernikahan hari ini berjalan sempurna. Semua orang, kecuali dirinya. Andini bangkit perlahan dan duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdetak stabil, tapi ada tekanan aneh di dadanya, seperti beban yang tidak cukup berat untuk disebut sakit, namun cukup besar untuk membuat napasnya terasa pendek. Ia menekan telapak tangannya ke dada, mencoba menenangkan diri. Ini hanya gugup, gumamnya pelan. Wajar. Ia berdiri di depan cermin besar. Pantulan dirinya tampak rapi. Rambut sudah disanggul setengah, wajah polos tanpa riasan tebal. Di sudut ruangan, gaun pengantin putih tergantung diam, menjulang seperti simbol keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Andini menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan. Terlalu pagi untuk menatap masa depan terlalu jauh. Ketukan pintu terdengar singkat, lalu terbuka sebelum Andini sempat menjawab. Bu Ratna masuk dengan langkah yakin. Kebaya modernnya jatuh sempurna di tubuh yang tegap. Wajah perempuan itu tenang. Terlalu tenang untuk suasana pagi pernikahan anaknya. Kamu belum turun? Tanya Bu Ratna. Matanya menyapu Andini dari kepala sampai kaki. Nada suaranya netral, tapi sorot matanya menilai. Sebentar lagi, Bu, jawab Andini sopan. Bu Ratna mendekat, merapikan sedikit letak selendang yang sebenarnya sudah rapi. Sentuhannya singkat, lebih mirip pemeriksaan daripada perhatian. Hari ini kamu akan masuk ke keluarga kami, katanya pelan. Setelah akad nanti, kamu bukan hanya menantu, tapi istri Raka. Mulai saat itu, kamu harus sadar, tanggung jawabmu bertambah. Sikapmu, keputusanmu, tidak bisa lagi seperti sebelum-sebelumnya. Kalimat itu jatuh satu persatu, tertata rapi, dan menekan. Andini merasakan tenggorokannya mengering. Ia mengenal nada itu. Nada yang tidak membuka ruang untuk bertanya, hanya untuk menerima. Tanggung jawab. Kata itu memantul di kepalanya dan menarik satu ingatan lama ke permukaan. Ibunya, duduk diam di kursi ruang tamu rumah lama mereka, tangannya terlipat di pangkuan. Sementara keputusan hidup dibicarakan orang lain seolah ia tak ada. Ibunya yang perlahan berhenti berbicara, berhenti berpendapat, berhenti dianggap penting. Semua atas nama menjadi istri yang baik. Andini menelan ludah. Ia memaksa wajahnya tetap tenang. Saya mengerti, Bu, katanya akhirnya. Bu Ratna mengangguk kecil. Puas. Bagus. Perempuan cerdas tahu kapan harus menyesuaikan diri, ucapnya, lalu berbalik dan keluar kamar tanpa menunggu balasan. Pintu menutup pelan, meninggalkan udara yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Andini berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya mengembuskan napas panjang. Ada dorongan dalam dirinya untuk membantah, untuk berkata bahwa ia berbeda dari ibunya, bahwa hidupnya tidak akan mengecil hanya karena pernikahan. Tapi dorongan itu ia tekan. Ia tahu, di mata orang seperti Bu Ratna, perlawanan sebelum akad hanya akan dianggap ketidakdewasaan. Tak lama, Maya masuk membawa secangkir teh hangat. Sahabatnya itu langsung menangkap perubahan di wajah Andini. Kamu kenapa? Tanya Maya pelan sambil menyerahkan cangkir. Tidak apa-apa, jawab Andini cepat, meski jari-jarinya mencengkeram cangkir terlalu erat. Maya duduk di sampingnya. Kamu tegang, katanya jujur. Kalau kamu butuh waktu, bilang saja. Ini hari kamu. Andini menatap cairan teh yang bergetar halus. Aku hanya takut bereaksi berlebihan, ujarnya akhirnya. Aku tidak mau merusak semuanya hanya karena pikiranku sendiri. Maya tidak langsung menjawab.
Dan kalau yang kamu rasakan bukan sekadar pikiran, tanyanya hati-hati. Andini menggeleng, lebih keras dari yang ia niatkan. Aku mencintai Raka, katanya, seolah itu jawaban untuk segalanya. Aku percaya padanya. Itu cukup. Kalimat itu ia ulangi dalam hati berkali-kali, seperti mantra. Saat Maya keluar memanggil perias, Andini kembali sendiri. Ia melangkah mendekati gaun pengantin dan menyentuh kainnya perlahan. Dingin. Nyata. Tidak bisa ditarik kembali. Ada suara kecil dalam dirinya yang meminta didengar. Tapi pagi ini, Andini membuat keputusan kecil. Keputusan yang terasa aman sekaligus berbahaya. Ia memilih diam. Mengikuti alur hari ini. Menyimpan kegelisahannya rapat-rapat. Setidaknya sampai akad selesai. Dan cintanya pada Raka benar-benar membuktikan bahwa ketakutannya tidak beralasan. Andini duduk di kursi rias dengan punggung tegak. Seolah postur tubuhnya saja bisa menjaga isi kepalanya tetap tertata. Keputusan kecil yang ia buat pagi tadi, untuk diam dan mengikuti alur, masih melekat seperti simpul di dadanya. Ia berusaha memegangnya kuat-kuat. Diam adalah pilihan paling aman, katanya pada diri sendiri. Diam berarti tidak menciptakan masalah baru. Ruang rias dipenuhi cahaya lampu dan aroma hairspray. Dua perias bergerak cekatan di sekelilingnya, berbicara ringan tentang jadwal dan detail teknis. Andini mengangguk sesekali, menjawab seperlunya. Pikirannya melayang, tapi ia memaksakan diri hadir. Setiap sapuan kuas di pipinya terasa seperti penanda waktu yang terus berjalan mendekati akad. Pintu ruang rias sedikit terbuka. Andini tidak menoleh. Ia mengira itu hanya panitia yang lalu lalang. Namun suara yang terdengar berikutnya membuat tangannya menegang di atas pangkuan. Itu sudah kamu pastikan dengan notaris. Suara Raka terdengar rendah, terburu-buru. Nada yang jarang ia gunakan ketika berbicara padanya. Andini mengenali suara itu seketika. Calon suaminya. Orang yang barusan ia yakinkan pada dirinya sendiri sebagai alasan untuk tetap tenang. Suara Bu Ratna menyusul, lebih pelan tapi tegas. Sudah. Setelah akad, semuanya bisa disesuaikan. Yang penting sekarang posisinya jelas dulu. Andini menahan napas. Ia tidak berniat menguping. Tapi jarak pintu yang terbuka, ditambah ruangan yang tiba-tiba terasa terlalu sunyi, membuat setiap kata terdengar jelas. Namanya saja penyesuaian, lanjut Bu Ratna. Perusahaan itu kan milik istri. Wajar kalau nanti dicantumkan atas nama suami juga. Supaya rapi secara hukum. Kata-kata itu jatuh begitu saja, seolah sedang membicarakan pemindahan furnitur, bukan hidup seseorang. Atas nama suami, ulang Raka pelan, seolah mencicipi frasa itu. Iya, supaya nanti kalau ada keputusan besar, tidak ribet. Dunia Andini seakan berhenti sesaat. Kuas di wajahnya berhenti bergerak, tapi perias tidak menyadari perubahan apapun. Yang berubah adalah sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia jaga agar tetap tenang. Atas nama suami. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, memukul-mukul dinding logikanya. Ia berusaha memahami konteksnya. Mungkin hanya formalitas. Mungkin hanya istilah hukum yang ia tidak pahami. Ia tidak ingin meloncat pada kesimpulan. Tidak sekarang. Tidak di hari seperti ini. Namun ada bagian dari dirinya yang merasakan getaran yang sama seperti pagi tadi. Rasa tidak nyaman yang menolak diabaikan. Yang penting Andini tidak perlu tahu detailnya sekarang. Suara Bu Ratna kembali terdengar. Hari ini fokus saja akad. Urusan lain menyusul. Andini menggigit bagian dalam bibirnya. Ia merasakan panas menjalar ke tengkuknya. Tidak perlu tahu detailnya sekarang. Kalimat itu terdengar terlalu akrab, terlalu mirip dengan kalimat-kalimat yang dulu sering ia dengar di rumah orang tuanya. Kalimat yang selalu muncul ketika ibunya disingkirkan dari pembicaraan penting. Pintu kembali tertutup. Suara langkah menjauh. Ruang rias kembali seperti semula. Lampu menyala terang. Perias melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak ada apapun yang baru saja terjadi. Tapi bagi Andini, ada garis tipis yang baru saja tergores di dalam dirinya. Belum cukup dalam untuk berdarah, tapi cukup untuk terasa perih. Kamu kenapa? Salah satu perias bertanya, menangkap ketegangan di bahunya. Tidak apa-apa, jawab Andini cepat. Lanjut saja.
Ia memaksa dirinya bernapas teratur. Ini mungkin hanya kesalahpahaman, katanya dalam hati. Raka tidak mungkin berniat buruk. Raka selalu terbuka padanya. Raka tahu betapa sensitifnya ia soal kendali dan keputusan. Namun pikiran lain menyusup, lebih pelan tapi lebih tajam. Lalu kenapa dibicarakan tanpa sepengetahuanku? Rasa bersalah muncul hampir bersamaan dengan kecurigaan itu. Ia merasa tidak adil meragukan orang yang akan menjadi suaminya, hanya karena potongan percakapan yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia teringat bagaimana Raka selalu tersenyum meyakinkan, bagaimana ia berjanji akan menghargai Andini sebagai pasangan, bukan bayangan. Kamu terlalu curiga, bisiknya pada diri sendiri. Kamu selalu begini. Maya masuk tak lama kemudian, membawa ponsel Andini yang tertinggal di kamar. Raka cari kamu tadi, katanya santai. Katanya mau lihat sebentar sebelum akad. Nama itu membuat jantung Andini berdegup lebih cepat. Ia menatap bayangannya di cermin, wajah yang semakin sempurna dirias, tapi mata yang tidak setenang yang ia harapkan. Dia, bilang apa lagi? Tanya Andini, berusaha terdengar biasa. Tidak. Cuma nanya kamu sudah siap atau belum? Jawab Maya. Lalu ia berhenti, menatap Andini lebih saksama. Kamu dengar sesuatu? Andini hampir mengatakan ya. Kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya. Tapi bayangan akan keributan, akan tudingan berlebihan, membuatnya menelan kembali kejujuran itu. Tidak, katanya akhirnya. Aku cuma lelah. Maya tidak sepenuhnya percaya, tapi ia tidak memaksa. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, jangan simpan sendiri, ucapnya pelan. Andini mengangguk, meski ia tahu ia baru saja melakukan sebaliknya. Ketika ruang rias kembali sepi, Andini mengambil ponselnya dari tangan Maya. Jemarinya bergetar sedikit saat membuka layar. Ia tidak tahu apa yang ingin ia lakukan, menghubungi Raka, bertanya langsung, atau mencari penjelasan lain. Semua pilihan terasa berisiko. Setelah ragu beberapa detik, ia membuka kontak Arif, direktur keuangan perusahaannya. Ia tidak menekan tombol panggil. Ia hanya menatap nama itu, sadar bahwa sekali ia melangkah ke arah ini, ia tidak bisa berpura-pura tidak tahu lagi. Akhirnya, Andini mengunci kembali ponselnya. Belum sekarang, katanya pada diri sendiri. Tapi benih kecurigaan itu sudah terlanjur tumbuh. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, diam tidak lagi terasa sepenuhnya aman. Ponsel itu masih terasa berat di tangan Andini, meski layarnya sudah lama menghitam. Keputusan kecil yang ia ambil di akhir ruang rias, tidak menghubungi siapapun, tidak bertanya apapun, terasa rapuh sekarang. Benih kecurigaan yang tadi ia tekan rapi mulai tumbuh menjadi kegelisahan yang sulit dikendalikan. Diam yang semula terasa aman kini berubah menjadi ruang kosong tempat pikirannya berputar tanpa arah. Ruang tunggu keluarga memisahkan Andini dari keramaian tamu. Ia duduk di sofa dekat jendela, memandang ke halaman yang sudah mulai dipenuhi mobil. Waktu bergerak maju tanpa peduli pada keruwetan di kepalanya. Akad semakin dekat. Maya duduk di sampingnya, kali ini tanpa senyum ringan. Sejak keluar dari ruang rias, sahabatnya itu tidak berhenti mengamati perubahan kecil pada diri Andini. Cara ia terlalu sering menghela napas, cara jari-jarinya menggenggam tas kecil tanpa alasan. Kamu tidak seperti tadi pagi, kata Maya akhirnya. Ada yang kamu sembunyikan. Andini tersentak, lalu menoleh. Aku hanya tegang, jawabnya cepat, terlalu cepat. Ini hari besar. Wajar. Bukan tegang, sanggah Maya pelan. Kamu seperti orang yang menimbang sesuatu. Kalimat itu membuat dada Andini mengeras. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata Maya terlalu tepat untuk diabaikan. Ia mengalihkan pandangan, menatap kaca jendela yang memantulkan bayangan dirinya. Gaun putih, riasan sempurna, dan mata yang penuh keraguan. Maya, katanya pelan, aku tidak mau membuat masalah sekarang. Kalau masalahnya sudah ada. Maya mencondongkan badan, menurunkan suara. Aku kenal kamu. Kalau tidak ada apa-apa, kamu tidak akan seperti ini. Andini menggigit bibir. Potongan percakapan yang ia dengar tadi kembali muncul di kepalanya. Suara Raka, suara Bu Ratna, frasa atas nama suami yang masih menggantung tanpa penjelasan. Ia hampir mengatakan semuanya. Hampir.
Tapi bersamaan dengan itu muncul rasa bersalah yang tajam. Meragukan Raka berarti meragukan pilihannya sendiri. Meragukan pernikahan yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Ia tidak siap menghadapi kemungkinan bahwa ia mungkin salah. Aku cuma capek, katanya akhirnya, menegaskan kebohongan yang ia pilih. Setelah ini juga selesai. Maya menatapnya lama. Aku harap kamu benar, ujarnya pelan. Tapi kalau kamu bohong ke dirimu sendiri, itu bukan hal kecil. Andini tidak menjawab. Diamnya kali ini bukan penolakan, melainkan pengakuan yang tidak berani ia ucapkan. Tak lama kemudian, Pak Darman masuk ke ruang tunggu. Ayah Andini itu berjalan perlahan. Setelan jasnya rapi tapi wajahnya menyimpan garis tegang yang tidak bisa disembunyikan. Ia menatap Andini dengan sorot mata yang berbeda dari para tamu. Tidak ada tuntutan, hanya kekhawatiran yang ditahan. Pak Darman duduk di kursi seberang, tidak langsung bicara. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada kata-kata. "Kamu siap?" tanyanya akhirnya. Andini mengangguk, meski ia sendiri tidak yakin arti kata siap saat ini. Pak Darman menghela napas pendek. "Ayah tidak mau mengganggu pikiranmu," katanya. "Tapi ayah cuma mau bilang satu hal." Ia berhenti sejenak, seolah menimbang apakah kata-katanya akan terlalu jauh. "Jangan ulangi kesalahan ayah dulu." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa penjelasan. Namun Andini merasakannya seperti dorongan di punggung. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan batin. "Kesalahan apa?" tanya Andini spontan. Pak Darman menggeleng pelan. "Bukan sekarang," jawabnya singkat. "Kamu hanya perlu tahu, kalau suatu hari kamu merasa ada yang tidak beres, dengarkan perasaanmu. Jangan mengorbankan dirimu demi kelihatan baik-baik saja." Itu saja. Tidak ada cerita panjang, tidak ada detail. Tapi justru ketiadaan penjelasan itulah yang membuat kata-kata itu beresonansi lebih dalam. Andini melihat ayahnya bukan sebagai orang tua yang menasihati, melainkan sebagai seseorang yang pernah menyesal. Pak Darman berdiri, menepuk bahu Andini ringan. "Apapun keputusanmu hari ini, ayah di sini," katanya sebelum pergi. Andini menatap punggung ayahnya yang menjauh. Dadanya terasa sesak oleh pertanyaan baru yang bermunculan. Kesalahan apa yang dimaksud? Apa hubungannya dengan apa yang ia dengar tadi? Maya berdiri di sampingnya lagi. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Andini mengangguk pelan. "Kamu mau tetap diam?" tanya Maya. Andini menatap ke depan, ke arah lorong yang akan membawanya ke tempat akad. Ia merasakan dua dorongan berlawanan di dalam dirinya. Keinginan untuk bertanya dan ketakutan akan jawabannya. "Aku belum punya cukup pegangan," katanya akhirnya. "Kalau aku bereaksi sekarang, semuanya bisa hancur tanpa aku tahu kebenarannya." "Dan kalau kamu diam?" tanya Maya. "Setidaknya aku bisa melihat lebih jelas," jawab Andini. Ia menarik napas dalam-dalam, membuat keputusan yang terasa dingin namun terkontrol. "Aku akan mengamati, mendengarkan, sampai aku yakin." Maya tidak sepenuhnya setuju, tapi ia menghormati pilihan itu. "Hati-hati," katanya pelan. Andini berdiri. Saat melangkah menuju pintu, ia merasakan tekanan baru menekan dadanya. Bukan lagi sekadar gugup, melainkan kewaspadaan. Ia sadar, dengan memilih diam, ia juga memilih risiko. Bahwa apa yang ia temukan nanti mungkin jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Namun untuk saat ini, ia memilih menjadi penonton dalam hidupnya sendiri, berharap pengamatan itu akan memberinya kebenaran sebelum semuanya terlambat. Keputusan Andini untuk mengamati diam-diam belum genap 1 jam, tapi hasilnya mulai terasa. Ia menyadari sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Betapa banyak hal kecil yang kini diatur orang lain atas namanya. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan kalimat-kalimat yang terdengar manis dan masuk akal. Di ruang keluarga dekat pelaminan, Andini duduk bersama Raka. Suasana di sekeliling mereka sibuk. Panitia mondar-mandir, suara tamu semakin ramai, dan aroma bunga memenuhi udara. Raka mencondongkan badan, memegang ponsel, lalu menoleh ke arahnya. "Nanti setelah akad, kamu duduk di sisi kiri." "Ya," katanya ringan. "Lebih rapi kalau begitu." Andini menatapnya sebentar. "Biasanya sesuai tata acara saja," jawabnya. Raka tersenyum.
Iya. Tapi setelah menikah kita satu. Jadi enaknya dipikirkan bareng. Biar kelihatan serasi. Kata-kata itu terdengar hangat, hampir romantis. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Andini tidak keberatan pada keputusan kecil itu, tapi cara Raka mengatakannya, seolah itu sudah menjadi kesepakatan bersama, membuatnya merasa posisinya bergeser sedikit ke belakang. Ia mengangguk pelan. Ya, tidak apa-apa. Raka melanjutkan tanpa jeda. Soal sesi foto keluarga, kita gabung saja. Tidak perlu dipisah antara keluargamu dan keluargaku. Toh nanti juga jadi satu keluarga besar. Sekali lagi, kalimat yang masuk akal. Andini mencoba menelaah perasaannya sendiri. Ia tidak menemukan alasan logis untuk menolak. Namun perasaan sesak itu kembali muncul, tipis tapi konsisten. Baik, jawabnya singkat. Raka tampak puas. Ia menggenggam tangan Andini sebentar, lalu berdiri untuk mengurus hal lain. Sentuhan itu, yang biasanya menenangkannya, kali ini terasa berbeda. Bukan penguat, melainkan pengingat bahwa ada batas yang perlahan memudar. Tak lama kemudian, Bu Ratna bergabung. Ia duduk di kursi seberang, mengamati Andini dengan sorot mata penuh perhitungan yang dibungkus senyum ramah. Cantik sekali hari ini, katanya. Raka pasti bangga. Terima kasih, Bu, jawab Andini sopan. Bu Ratna terkekeh kecil. Setelah ini, kamu harus siap-siap saja. Semua yang kamu punya juga akan jadi bagian dari keluarga. Nada suaranya ringan, seperti bercanda. Namanya juga harta gono gini. Andini tersenyum kaku. Belum tentu begitu, Bu. Ada aturannya. Ah, aturan bisa diatur, balas Bu Ratna cepat, masih dengan nada santai. Yang penting saling percaya. Kalau sudah suami istri, masa sih masih hitung-hitungan? Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang ia perkirakan. Ada nada meremehkan di sana, seolah kehati-hatiannya adalah bentuk ketidakpercayaan. Andini merasakan panas naik ke wajahnya. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa ia tidak bicara soal hitung-hitungan, melainkan soal batas. Tapi ia menahan diri. Ia teringat keputusannya. Mengamati, bukan bereaksi. Saya hanya terbiasa rapi soal administrasi, katanya akhirnya, memilih kata yang paling aman. Bu Ratna mengangguk, meski sorot matanya tidak berubah. Wajar. Tapi nanti kamu akan belajar melepaskan sedikit. Tidak semua harus kamu kendalikan sendiri. Kendalikan. Kata itu kembali menggema di kepala Andini, memicu kegelisahan yang mulai ia kenali polanya. Ia merasakan ruang di sekelilingnya menyempit, seolah setiap kalimat kecil menarik garis tak kasat mata di sekeliling hidupnya. Maya muncul dari arah belakang, menangkap ekspresi wajah Andini yang berubah. Ia berdiri di sampingnya, menjadi penyangga sunyi. Kalian ngobrol apa? Tanya Maya ringan. Hal-hal kecil, jawab Bu Ratna cepat. Persiapan setelah menikah. Maya tersenyum tipis, lalu menatap Andini. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jawab Andini lagi. Ia menyadari betapa sering ia mengucapkan kalimat itu hari ini. Tak lama, seorang panitia memanggil Andini untuk bersiap menuju ruang akad. Saat berdiri, ia merasakan berat yang berbeda di langkahnya. Bukan karena gaun, melainkan karena kesadaran baru, bahwa setiap hal kecil yang diatur atas namanya perlahan membentuk pola. Dalam perjalanan menuju ruang akad, Raka kembali berjalan di sampingnya. Kamu kelihatan tegang, katanya. Santai saja. Setelah menikah, semuanya lebih sederhana. Tidak perlu terlalu mikir. Andini menoleh. Ia ingin percaya. Ia ingin menganggap semua ini sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan. Tapi suara ayahnya terngiang. Jangan ulangi kesalahan ayah dulu. Aku hanya ingin semuanya jelas, jawab Andini pelan. Raka tertawa kecil. Kamu selalu begitu. Tapi tenang, aku di sini. Kita satu tim. Satu tim. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Namun bagi Andini, justru memunculkan tekanan baru. Ia bertanya-tanya, dalam tim ini, apakah ia masih punya ruang untuk menentukan langkahnya sendiri? Saat pintu ruang akad terlihat di depan mata, Andini membuat penyesuaian kecil pada keputusannya.
Ia tetap akan diam dan rasional. Tapi ia tidak lagi menganggap semua ini sepele. Ia mulai menyimpan setiap detail, setiap kalimat, sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan. Tekanan di dadanya mengeras menjadi kewaspadaan. Dan ia tahu, mulai saat ini, ia tidak hanya akan mengamati orang lain. Ia juga harus mengamati dirinya sendiri, agar tidak perlahan menghilang di balik dalih kebersamaan. Tekanan yang Andini rasakan sejak melangkah menuju ruang akad tidak menghilang setelah prosesi selesai. Ia masih tersenyum, masih menjawab sapaan tamu, masih duduk dengan postur sempurna di pelaminan. Namun di balik riasan dan kain kebaya yang menjepit tubuhnya, pikirannya bekerja tanpa henti, mengurai setiap kalimat kecil yang ia dengar hari ini. Ia belum bereaksi, tapi kewaspadaannya kini terjaga penuh. Di sela acara, ketika Raka sedang berbincang dengan kerabat, ponsel Andini bergetar pelan di pangkuannya. Nama Arif muncul di layar. Detak jantungnya meningkat seketika. Arif tidak pernah menghubunginya di hari seperti ini tanpa alasan penting. Andini bangkit perlahan, meminta izin pada Raka dengan senyum tipis. Ia melangkah menuju lorong samping yang lebih sepi, menekan tombol panggil begitu ia berada cukup jauh dari keramaian. "Maaf mengganggu hari pentingmu." Suara Arif terdengar tegang, berbeda dari biasanya. Sebagai direktur keuangan perusahaan yang diwariskan keluarganya, Arif selalu berbicara dengan nada tenang dan terukur. Ketegangan itu membuat Andini langsung waspada. "Ada apa?" tanya Andini singkat. "Aku baru saja menerima draft perjanjian pasca nikah yang direvisi," kata Arif. "Dan, itu bukan versi yang terakhir kamu setujui." Andini memejamkan mata sesaat. Ada sensasi dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. "Revisi dari siapa?" tanyanya, meski jawabannya mulai terbentuk di benaknya. "Dari pihak notaris," jawab Arif. "Tapi instruksi perubahan datang dari Raka." Nama itu jatuh seperti palu. Andini membuka mata, menatap lorong kosong di depannya. Semua suara di aula terasa menjauh. "Perubahan apa?" tanyanya pelan. "Struktur pengendalian," jawab Arif hati-hati. "Dalam draft ini, setelah menikah, keputusan strategis perusahaan bisa diambil atas nama suami istri, dengan Raka sebagai pihak yang mewakili. Praktis, dia jadi pengendali." Kata-kata itu membuat napas Andini tersendat. Ia memegang dinding di sampingnya, memastikan dirinya tetap berdiri. "Itu tidak pernah kita bahas," katanya, lebih pada diri sendiri daripada pada Arif. "Tidak," Arif mengonfirmasi. "Dan yang lebih mengkhawatirkan, perubahan ini dimasukkan tanpa paraf kamu. Secara etika dan hukum, itu bermasalah." Andini terdiam. Potongan-potongan kecil yang ia simpan sejak pagi kini tersusun rapi membentuk pola yang tidak lagi bisa ia abaikan. Percakapan di ruang rias. Candaan Bu Ratna tentang harta Gonogini. Kalimat Raka tentang kebersamaan dan satu tim. Semua mengarah ke titik yang sama. "Ini bukan kebetulan." "Kapan draft ini dikirim?" tanya Andini. 1 jam lalu," jawab Arif. "Tepat sebelum akad." Waktu itu menamparnya keras. Ada kesengajaan di sana. Perhitungan. Rencana yang dijalankan ketika ia berada di posisi paling rentan, secara emosional dan sosial. "Andini." Suara Arif terdengar lebih lembut. "Aku tidak menuduh siapapun. Tapi kamu perlu tahu, ini bukan perubahan kecil." "Aku tahu," jawab Andini cepat. Ia menelan ludah, merasakan tenggorokannya perih. "Terima kasih sudah bilang." Ia menutup telepon sebelum Arif sempat berkata lebih jauh. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya hari itu, Andini tidak berusaha menyembunyikannya. Ketakutan lama yang selama ini ia tekan muncul utuh di hadapannya. Ketakutan menjadi seperti ibunya. Ketakutan kehilangan kendali atas hidup dan hasil jerih payahnya sendiri. Ketakutan bahwa cinta akan digunakan sebagai pintu masuk untuk mengambil alih segalanya. Ia teringat wajah ibunya yang semakin mengecil dari tahun ke tahun. Terlihat ada, tapi tidak benar-benar hadir. Andini dulu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menjalani hidup seperti itu. Dan sekarang, bayangan itu berdiri tepat di hadapannya. "Andini?" Suara Raka memanggil dari ujung lorong. Ia tersentak. Raka mendekat dengan wajah penuh perhatian, tangan terulur seolah ingin meraih bahunya.
Kamu kemana saja? Semua orang cari kamu. Andini menatapnya, mencoba melihat pria yang selama ini ia cintai dengan mata baru. Tidak ada perubahan pada wajah Raka. Tidak ada tanda bersalah. Justru ketenangan itulah yang membuat dadanya semakin sesak. Aku hanya perlu udara, jawab Andini. Suaranya lebih dingin dari yang ia maksudkan. Raka tersenyum. Kamu memang suka terlalu memikirkan hal kecil. Sudah aku bilang, setelah menikah, tidak perlu sewaspada itu. Aku di sini. Kalimat itu, yang dulu selalu ia sambut dengan lega, kini terdengar seperti pengingat bahwa kendali sedang berpindah tangan. Andini mengangguk pelan, menyembunyikan badai di balik wajah tenangnya. Aku tahu. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergeser. Ia sadar bahwa keputusannya untuk hanya mengamati tidak lagi cukup. Diam kini bukan sekadar strategi, melainkan risiko. Saat kembali ke pelaminan, Andini membuat keputusan kecil yang terasa berbahaya. Ia tidak akan menandatangani apapun setelah ini tanpa membaca setiap kata, dan ia tidak akan lagi menganggap perubahan sebagai kebetulan. Tekanan di dadanya mengeras menjadi tekad yang rapuh. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Tapi satu hal jelas, ketakutan lamanya telah bangkit, dan ia tidak akan membiarkannya terulang tanpa perlawanan. Keputusan kecil yang Andini buat di pelaminan, untuk tidak menandatangani apapun tanpa membaca, terus berdengung di kepalanya. Ia mempertahankan senyum, menyalami tamu satu persatu, dan menanggapi ucapan selamat dengan kepala sedikit menunduk. Dari luar, ia tampak utuh. Dari dalam, ia menahan gemetar yang belum reda sejak telepon Arif. Malam mulai turun ketika rangkaian acara mereda. Musik menjadi lebih pelan, tamu mulai berkurang. Andini melihat kesempatan yang ia tunggu, momen sunyi di antara keramaian yang mulai longgar. Ia menoleh pada Raka yang berdiri tak jauh darinya, sedang berbincang santai dengan beberapa kolega. Wajahnya tenang, percaya diri, wajah yang sama yang selama ini membuat Andini merasa aman. Raka, panggil Andini pelan. Raka menoleh, tersenyum. Ada apa? Kita bicara sebentar. Andini menunjuk ke arah teras samping. Nada suaranya sengaja dibuat ringan, nyaris tidak berbahaya. Mereka berdiri di area semi terbuka yang diterangi lampu kuning. Angin malam menyentuh kulit Andini, membuatnya sedikit lebih sadar. Ia menarik napas, menata kata-kata. Ia tidak ingin menuduh. Ia hanya ingin memastikan. Aku dapat kabar dari Arif, katanya akhirnya. Tentang draft perjanjian pasca nikah. Raka tidak langsung bereaksi. Ia mengangguk pelan, seolah topik itu biasa. Oh, itu, katanya. Aku cuma minta dicek ulang, supaya lebih praktis. Praktis untuk siapa? Tanya Andini, masih menjaga nada suaranya. Raka tersenyum kecil. Untuk kita. Kamu tahu sendiri, aku tidak mau kamu repot. Banyak hal teknis yang bisa aku bantu. Andini menatapnya, mencari celah antara kata dan niat. Tapi ada perubahan yang cukup besar, katanya. Namamu muncul sebagai pihak pengendali. Raka menghela napas, lalu mendekat setengah langkah. Dini, katanya lembut, menggunakan panggilan yang selalu melunakkan hatinya. Kenapa kamu langsung berpikir yang aneh-aneh? Aku melakukan ini karena aku peduli. Kalimat itu tepat sasaran. Andini merasakan pertahanan batinnya goyah. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang curiga pada suaminya sendiri, terutama di hari pernikahan. Aku hanya ingin tahu, katanya pelan. Kenapa aku tidak diberitahu lebih dulu? Raka menatapnya dengan ekspresi terluka yang sulit dipalsukan. Jadi sekarang aku yang salah? Tanyanya. Di hari seperti ini, kamu memilih meragukan aku. Rasa bersalah menghantam Andini keras. Ia teringat semua pengorbanan Raka. Semua dukungan yang ia rasakan selama ini. Mungkin ia memang berlebihan. Mungkin trauma lamanya membuatnya terlalu defensif. Bukan begitu, ujar Andini cepat. Aku hanya... Kamu hanya belum sepenuhnya percaya padaku, potong Raka. Nada suaranya tetap tenang, tapi ada tekanan di baliknya. Padahal aku sudah memilih kamu sebagai istriku. Kata istri itu membuat Andini terdiam. Ada beban yang menyertainya sekarang. Status, harapan,
Tuntutan. Aku mencintaimu, lanjut Raka. Aku tidak mungkin menyakitimu. Semua ini hanya soal pembagian peran. Kamu tetap pemiliknya. Aku hanya membantu. Andini hampir mengangguk. Hampir menyerah pada keinginan untuk meredakan ketegangan, untuk kembali ke rasa aman yang ia kenal. Ia membenci konflik. Ia membenci kemungkinan bahwa pernikahan ini dimulai dengan kecurigaan. Namun ada sesuatu dalam cara Raka berbicara yang menahan geraknya. Sebuah nada kepastian yang tidak memberi ruang tawar. Dan sebagai suami, lanjut Raka, seolah melengkapi kalimatnya sendiri, aku punya hak untuk memastikan keluargaku berjalan dengan baik. Hak. Kata itu menancap kuat di pikiran Andini. Bukan karena ia tidak memahami maknanya, melainkan karena ia mengenali pola di baliknya. Hak yang tidak pernah dibicarakan sebagai kesepakatan, tapi sebagai sesuatu yang otomatis melekat. Hak yang dulu juga diklaim orang-orang di sekitar ibunya. Andini merasakan dadanya mengeras. Senyum yang hampir muncul di wajahnya menghilang. Ia tidak membantah, tapi ia juga tidak mengangguk. Baik, katanya akhirnya, suaranya lebih datar. Aku hanya perlu waktu untuk mencerna. Raka tampak lega. Ia meraih tangan Andini, menggenggamnya erat. Terima kasih sudah mau mengerti, katanya. Seolah pembicaraan itu sudah selesai. Andini membiarkan tangannya digenggam, meski perasaan hangat yang biasanya menyertai sentuhan itu tidak datang. Saat mereka kembali ke dalam ruangan, Andini tahu ia baru saja melewati titik genting. Ia hampir menyerah pada rasa bersalahnya sendiri. Namun kata itu, hak suami, terus bergaung di kepalanya. Menjadi penanda bahwa apa yang sedang terjadi bukan sekadar salah paham. Di tengah keramaian yang kembali menyambut, Andini membuat keputusan kecil lain, lebih sunyi dan lebih berbahaya. Ia tidak akan lagi membiarkan rasa bersalah menjadi alasan untuk mengabaikan nalurinya sendiri. Kata hak itu masih menggantung di kepala Andini ketika ponselnya bergetar lagi. Getaran pendek, satu kali, seperti ragu. Ia melirik layar di balik kipas kecil yang berputar di ruang rias. Nama Hendra muncul, Notaris Hendra. Orang yang selama ini mengurus hal-hal legal perusahaannya. Arif yang mengenalkan mereka bertahun lalu, dengan kalimat singkat, dia lurus. Kalau ada yang janggal, dia tidak akan menutupinya. Andini menelan ludah. Ia melihat jam di dinding. 30 menit menuju akad. Ia menyingkir sedikit dari keramaian, membuka pintu kecil ke lorong servis yang lebih sepi. Pak Hendra, katanya pelan, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Bu Andini, suara di seberang terdengar serius, tanpa basa-basi. Maaf saya mengganggu di waktu yang tidak ideal. Tapi ini penting. Jantung Andini berdegup lebih cepat. Silakan. Ada celah dalam draft perjanjian pasca nikah yang terakhir, lanjut Hendra. Perubahan redaksi terlihat halus, tapi implikasinya besar. Andini memejamkan mata sesaat. Celah seperti apa? Setelah akad, kata Hendra, status pengelolaan aset usaha ibu bisa berpindah ke suami sebagai pengelola aktif jika dianggap untuk kepentingan rumah tangga. Itu tidak menghilangkan kepemilikan di atas kertas, tapi menghilangkan kendali praktis. Kata menghilangkan kendali membuat napas Andini tersendat. Ia bersandar ke dinding dingin lorong, menekan telapak tangan ke perutnya yang terasa mengeras. Dengan redaksi itu, lanjut Hendra, keputusan strategis perusahaan bisa diambil tanpa persetujuan langsung ibu. Secara hukum, sah. Karena dianggap kesepakatan. Kesepakatan yang tidak pernah aku setujui, bisik Andini, lebih pada dirinya sendiri. Hendra terdiam sejenak, seolah memberi ruang. Saya tahu ini berat, katanya kemudian. Tapi saya perlu jujur. Pola seperti ini sering terjadi. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kepercayaan. Kepercayaan. Cinta. Dua kata yang tiba-tiba terasa seperti pintu yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Andini membuka mata. Di ujung lorong, ia bisa mendengar suara panitia berbicara, langkah kaki mondar-mandir, tawa kecil yang berusaha santai. Dunia berjalan seperti biasa, sementara di kepalanya, potongan-potongan mulai tersusun rapi. Perubahan kecil. Candaan Bu Ratna tentang harta Gonogini. Raka yang mengatur detail pernikahan dengan dalih kebersamaan.
Draft yang berubah diam-diam. Kalimat tentang hak suami. Bukan satu kejadian. Sebuah rangkaian. Pak Hendra, kata Andini pelan tapi tegas. Kalau aku menandatangani itu, aku bisa kehilangan perusahaan yang aku bangun sendiri. Bukan hari ini, jawab Hendra jujur. Tapi prosesnya dimulai hari ini. Andini menarik napas panjang, tapi udara terasa tidak cukup. Dadanya sesak, seolah ruangan mengecil perlahan. Ia melihat jam lagi. 27 menit. Apa yang bisa saya lakukan? Tanyanya, suara tipis. Secara hukum, kata Hendra, ibu berhak menunda atau menolak penandatanganan perjanjian itu. Akad dan perjanjian adalah dua hal berbeda. Tapi secara sosial, saya tahu tekanannya. Tekanan. Kata itu terasa ringan dibandingkan kenyataannya. Tekanan berarti mengecewakan. Tekanan berarti dianggap tidak percaya. Tekanan berarti membuka konflik di hari yang seharusnya sakral. Terima kasih sudah memberitahu, kata Andini akhirnya. Saya akan pikirkan. Telepon ditutup. Lorong kembali sunyi, tapi kepala Andini riuh. Ia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya perih. Cinta dijadikan pintu masuk. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan narasi tentang kebersamaan, pengorbanan, dan peran. Ia teringat dirinya yang dulu, perempuan yang berjanji tidak akan lagi menyerahkan kendali hidupnya pada siapapun. Janji yang terasa mudah ketika diucapkan, dan nyaris mustahil ketika diuji oleh cinta. Langkah kaki mendekat. Salah satu panitia menyembulkan kepala. Mbak Andini, 15 menit lagi kita mulai persiapan akhir. Andini mengangguk, memaksakan senyum. Iya. Pintu ditutup kembali. Andini berdiri sendiri. Ia merasakan getaran halus di tangannya. Bukan dingin, tapi adrenalin. Ia tahu apa yang aman. Mengikuti alur, menandatangani apa yang disodorkan, percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun ada pilihan lain. Kecil, berisiko, dan pasti menimbulkan gelombang. Andini mengeluarkan ponselnya lagi, membuka pesan singkat. Ia menulis satu kalimat, menghapusnya, lalu menulis ulang dengan jari yang sedikit gemetar. Pak Hendra, tolong siapkan versi perjanjian tanpa perubahan itu. Saya belum akan menandatangani yang sekarang. Ia menatap layar beberapa detik sebelum menekan kirim. Di luar lorong, suara panggilan persiapan akad semakin dekat. Di dalam dirinya, Andini tahu ia baru saja memilih jalan yang tidak bisa ditarik kembali. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, tapi dengan satu keputusan kecil yang berani menantang arus. Pesan dari Pak Hendra baru saja terkirim ketika pintu ruang rias terbuka tanpa ketukan. Bu Ratna masuk dengan langkah cepat, senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Tangannya membawa map coklat tebal, dijepit rapi seperti sesuatu yang sudah ia hafal luar dalam. Aroma parfumnya menyusup lebih dulu, membuat Andini refleks menegakkan punggung. Ini bagus, kata Bu Ratna sambil menutup pintu di belakangnya. Nada suaranya ringan, nyaris ceria. Sekalian sebelum akad, kamu tanda tangan ini. Map itu diletakkan di meja rias, tepat di samping lipstik yang belum terpakai. Bu Ratna membuka halaman pertama dengan gerakan terlatih, seolah ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal serupa. Anda tidak perlu baca lama-lama, lanjutnya. Formalitas saja. Biar beres hari ini. Kata formalitas terdengar familiar. Terlalu familiar. Andini menatap kertas itu tanpa menyentuhnya. Ia masih bisa merasakan sisa sesak dari lorong tadi, dari penjelasan Pak Hendra yang kini berputar ulang di kepalanya. Celah hukum. Kendali. Proses yang dimulai hari ini. Ini yang tadi dibicarakan Raka. Tanya Andini hati-hati. Bu Ratna tersenyum kecil. Oh, iya. Hal-hal teknis. Kamu tidak perlu pusing. Setelah menikah, semuanya kan satu. Kalimat itu lagi. Andini mengangkat pandangannya. Saya ingin membacanya dulu. Untuk pertama kalinya, senyum Bu Ratna mengeras. Andini, katanya, sedikit menekan. Waktu kita mepet. Semua sudah menunggu. Jangan bikin suasana jadi tidak enak. Nada itu bukan marah, tapi mengandung peringatan. Seperti seorang ibu yang menegur anaknya agar tidak mempermalukan keluarga di depan umum. Andini menarik map itu mendekat.
Ia membuka halaman demi halaman, membaca cepat namun teliti. Redaksi yang sama. Kata-kata yang sama. Pihak pengendali. Hak pengelolaan. Tangannya terasa dingin. Ini versi terakhir, tanyanya, meski sudah tahu jawabannya. Bu Ratna menyilangkan tangan. Tentu saja. Ini sudah disepakati. Disepakati oleh siapa? Andini bertanya. Suaranya tetap rendah. Bu Ratna menghela napas kecil, seolah kesabaran sedang diuji. Andini, kamu ini calon istri Raka. Jangan terlalu kaku. Semua ini untuk kebaikan kalian. Kalian. Bukan kamu. Di kepala Andini, potongan-potongan itu akhirnya menyatu sepenuhnya. Bukan reaksi spontan. Bukan kesalahpahaman. Ini rencana yang disusun rapi, pelan, sabar, dibungkus cinta dan kewajaran. Ia teringat ibunya. Ingat bagaimana dulu ibunya selalu diminta mengalah demi nama baik keluarga, demi citra, demi keharmonisan yang hanya tampak dari luar. Ingat bagaimana suara ibunya mengecil sedikit demi sedikit, sampai akhirnya hilang. Kenapa harus sekarang? Tanya Andini. Karena setelah akad, akan lebih rumit. Jawab Bu Ratna cepat, terlalu cepat. Lebih baik beres sebelum semua orang tahu. Semua orang. Kamu. Keluarga besar. Mitra bisnis. Media. Tekanan itu menguat, menekan dari segala arah. Andini merasakan ruang di sekitarnya menyempit lagi. Bukan karena dinding, tapi karena ekspektasi. Ini demi citra, lanjut Bu Ratna, nada suaranya kini lebih tajam. Kamu tidak mau, kan? Orang-orang bertanya-tanya kenapa ada penundaan? Kenapa ada drama di hari pernikahanmu sendiri? Drama. Kata yang sering dipakai untuk membungkam keberatan perempuan. Andini menutup map itu perlahan. Ia mengatur napas, berusaha tetap rasional seperti yang selalu ia banggakan. Menimbang risiko. Menimbang kerugian. Jika ia menandatangani, hari ini berjalan mulus. Semua tersenyum. Semua memujinya sebagai menantu yang dewasa dan pengertian. Jika ia menolak, tatapan heran. Bisik-bisik. Kemungkinan konflik terbuka dengan Raka dan keluarganya. Reputasi yang bisa retak. Namun ada satu hal yang terasa lebih menakutkan dari semua itu. Kehilangan dirinya sendiri secara perlahan, tanpa sorotan, tanpa kesempatan membela diri. Aku tidak bisa tanda tangan ini, kata Andini akhirnya. Bu Ratna menegang. Apa? Tidak sekarang, Andini menambahkan. Suaranya bergetar tipis tapi tidak goyah. Saya perlu klarifikasi. Ini bukan waktunya, desis Bu Ratna. Kamu sedang emosional. Andini tersenyum tipis, pahit. Justru karena ini penting, saya tidak mau tanda tangan dalam keadaan ditekan. Bu Ratna mendekat satu langkah. Kamu mau mempermalukan Raka? Pertanyaan itu menghantam tepat di dada. Andini menelan ludah. Ia membayangkan wajah Raka. Senyumnya. Tatapan lembut yang selama ini ia percaya. Pilihan itu kini berdiri jelas di depannya, tidak lagi samar. Menyelamatkan citra hari ini, atau menyelamatkan harga dirinya untuk sisa hidupnya. Suara ketukan terdengar dari luar. Bu Ratna, 5 menit lagi. Bu Ratna menatap Andini tajam, menunggu. Pena sudah ada di tangannya, disodorkan perlahan. Andini menatap pena itu. Benda kecil, ringan, namun terasa seberat keputusan yang akan ia ambil. Ia belum bergerak, belum menolak secara terbuka. Tapi di dalam dirinya, satu hal sudah berubah. Ia tidak lagi ragu bahwa ini adalah pertarungan yang nyata. Pena itu masih berada di udara ketika Andini menarik tangannya sendiri ke pangkuan. Bu Ratna menatapnya dengan tatapan tak percaya. Tapi Andini sudah tidak lagi memfokuskan diri pada wajah calon mertuanya. Di dalam kepalanya, kenangan lama bangkit tanpa bisa dicegah. Kenangan yang selama ini ia kubur rapi. Ibunya. Ibunya yang selalu berbicara pelan. Yang selalu menunggu orang lain selesai sebelum berani mengutarakan pendapat. Ibunya yang dulu memilih diam ketika hak-haknya diputuskan di ruang tamu oleh suara-suara yang lebih keras. Demi keluarga, kata mereka. Demi keharmonisan. Dan keharmonisan itu berakhir dengan kelelahan yang tak pernah diucapkan. Andini mengingat satu malam ketika ia masih remaja,
melihat ibunya duduk sendirian di dapur, memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Tidak ada tangisan. Tidak ada amarah. Hanya penerimaan yang sunyi. Saat itu Andini belum sepenuhnya mengerti. Hari ini, ia mengerti terlalu jelas. Aku perlu waktu, kata Andini pelan namun tegas, memecah keheningan ruang rias. Bu Ratna menghela napas tajam. Waktu kita tidak ada. Andini berdiri. Gaun pengantinnya bergerak sedikit, berat namun kini terasa seperti perisai. Kalau begitu, saya tidak akan tanda tangan apapun. Ia melangkah keluar sebelum Bu Ratna sempat berkata lebih jauh. Lorong itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Tapi langkah Andini justru semakin cepat. Detak jantungnya keras di telinga, bukan karena panik, melainkan karena keputusan yang akhirnya diambil. Ia meraih ponselnya begitu sampai di sudut yang sepi. Nama Arif muncul pertama di pikirannya. Arif, rekan kepercayaannya yang selama ini mengurus banyak detail perusahaan bersamanya. Orang yang sejak awal curiga namun memilih menyampaikan dengan hati-hati, menghormati batas pribadi Andini. Mas, kata Andini begitu sambungan tersambung, suaranya sedikit bergetar namun terkendali. Kita punya masalah. Aku butuh kamu sekarang. Tidak ada pertanyaan berlebihan dari Arif. Hanya satu kalimat singkat yang membuat Andini sedikit lebih tegak. Aku di parkiran. Katakan apa yang kamu butuhkan. Andini menarik napas dalam-dalam. Hubungi Pak Hendra juga. Sekarang. Beberapa menit kemudian, mereka bertemu di ruang kecil dekat kantor pengelola gedung. Ruangan itu bukan tempat yang dirancang untuk keputusan besar. Tapi justru di sanalah Andini merasa bisa bernapas tanpa tatapan penuh tuntutan. Pak Hendra datang dengan wajah serius, map tipis di tangan. Dari caranya duduk dan langsung membuka pembicaraan, jelas posisinya bukan sekadar notaris netral. Ia sadar taruhannya besar. Waktu kita sangat sempit, kata Pak Hendra. Tapi masih ada opsi. Andini mendengarkan dengan saksama. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal atau berharap ini hanya salah paham. Ia mendengar istilah hukum, konsekuensi, kemungkinan terburuk. Setiap kalimat menambah beban, tapi juga memberi kejelasan. Jika akad berlangsung tanpa perubahan, lanjut Pak Hendra, posisi Andini sebagai pemilik pengendali bisa dipersoalkan dalam hitungan hari. Bukan langsung, tapi perlahan. Dan itu yang berbahaya. Perlahan. Seperti ibunya. Arif menatap Andini, kali ini tanpa menyembunyikan kekhawatirannya. Ini bukan soal cinta lagi, Din. Ini soal kendali. Kata itu menancap dalam. Andini menutup mata sejenak. Ia merasakan ketakutan lama muncul utuh, ketakutan akan kehilangan suara, kehilangan pilihan, kehilangan diri sendiri di balik peran yang diharapkan orang lain. Apa langkah tercepat? Tanya Andini akhirnya. Pak Hendra ragu sejenak sebelum menjawab. Penundaan. Satu kata itu menggema. Penundaan akad, lanjutnya. Dengan alasan administratif. Risiko sosialnya besar. Tapi secara hukum, itu satu-satunya cara aman tanpa harus menjelaskan semuanya sekarang. Andini membuka mata. Bayangan wajah Raka muncul. Bayangan para tamu. Keluarga besar. Judul-judul berita yang mungkin muncul. Dan di sisi lain, bayangan ibunya di dapur, sendirian. Aku tidak mau hidup seperti itu, gumam Andini, lebih pada dirinya sendiri. Arif mengangguk pelan. Apapun keputusanmu, aku berdiri di belakangmu. Kepercayaan itu terasa asing dan menenangkan. Andini berdiri, merapikan gaunnya dengan tangan yang kini lebih mantap. Ia tahu langkah ini tidak akan menghentikan konflik. Justru sebaliknya. Tapi untuk pertama kalinya, ia memilih arah, bukan hanya bereaksi. Siapkan semuanya, kata Andini pada Pak Hendra. Kalau harus ada alasan, buat yang paling netral. Pak Hendra mengangguk. Baik. Saat Andini melangkah kembali ke lorong utama, suara persiapan akad semakin dekat. Waktu terus berjalan. Tak peduli pada pergulatan batinnya. Ia belum membatalkan apapun. Belum mengonfrontasi siapapun secara terbuka. Tapi keputusan kecil itu, menunda, mengambil kendali atas satu langkah, sudah cukup berisiko untuk mengubah segalanya. Dan Andini tahu, setelah ini,
tidak akan ada jalan kembali ke diam. Suara gumam di ruang akad berubah menjadi bisik-bisik ketika Andini berdiri dari kursinya. Ia tidak berlari, tidak tergesa. Justru langkahnya tenang, seolah ia sudah berlatih keputusan ini berkali-kali di dalam kepala. Petugas pencatat nikah menatapnya bingung ketika Andini mendekat, ditemani Pak Hendra yang berdiri setengah langkah di belakangnya. "Mohon maaf," kata Andini dengan suara jernih yang cukup terdengar oleh barisan depan. "Ada kendala administratif yang perlu dibereskan. Akad perlu ditunda sementara." Kata ditunda jatuh seperti benda berat. Ruangan yang tadinya tertib seketika bergeser atmosfernya. Beberapa tamu saling berpandangan, sebagian lain menoleh ke arah Raka dan Bu Ratna. Tidak ada teriakan, tidak ada protes keras, hanya keheningan yang dipenuhi rasa ingin tahu. Wajah Raka berubah terlebih dahulu. Ditunda. Raka berdiri cepat, mendekat ke Andini. Tangannya refleks hendak menyentuh lengan Andini, tapi berhenti di udara. "Din, ini maksudnya apa?" Andini menatapnya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia benar-benar menatap wajah calon suaminya tanpa lapisan harapan. "Ada dokumen yang belum sinkron," jawabnya singkat. "Aku tidak mau ada masalah ke depannya." Raka menarik napas tajam. "Dokumen apa? Bukannya semuanya sudah beres?" Nada suaranya naik, bukan karena khawatir pada Andini, melainkan karena ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Bu Ratna sudah berdiri di samping Raka, wajahnya pucat namun tegang. "Andini," katanya cepat, berusaha tersenyum ke arah tamu. "Ini bisa dibicarakan nanti. Jangan di sini." "Justru karena di sini," jawab Andini pelan, "aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja." Beberapa kepala mulai menoleh lebih jelas. Maya, sahabat Andini, tampak berdiri dari kursinya dengan raut khawatir. Arif berdiri tak jauh, diam tapi sigap, matanya tak lepas dari Andini. Raka mendekat lagi, suaranya direndahkan tapi penuh tekanan. "Ini bukan waktunya. Kalau soal dokumen, kita bisa tanda tangan setelah akad." Kata tanda tangan membuat dada Andini mengeras. "Kamu kelihatan lebih panik soal kertas," kata Andini lirih namun tajam, "daripada soal aku." Kalimat itu tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, tapi cukup terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Raka terdiam sepersekian detik, cukup lama untuk menyingkap sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Bu Ratna menyela cepat. "Raka cuma tidak mau acara ini kacau. Kamu tahu betapa banyak orang penting di sini." "Orang penting," ulang Andini. "Atau kepentingan penting?" Udara terasa menegang. Petugas pencatat nikah berdeham canggung, jelas tidak ingin menjadi bagian dari konflik ini. Pak Hendra maju selangkah. "Penundaan ini sah dan sesuai prosedur," katanya tenang. "Kami hanya perlu waktu." Raka menoleh tajam ke Pak Hendra. "Siapa Anda sebenarnya?" "Seseorang yang memastikan klien saya tidak dirugikan," jawab Pak Hendra tanpa emosi. Kata dirugikan memantul di ruangan itu. Di barisan belakang, Pak Darman yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Gerakannya lambat, tapi kehadirannya langsung mengubah fokus. Sebagai ayah Andini, ia jarang bicara di ruang publik. Tatapannya kini tertuju pada Raka, bukan dengan marah, melainkan dengan kesedihan yang tua. "Cukup," kata Pak Darman. Suaranya tidak keras, tapi memaksa ruangan untuk mendengarkan. Pak Darman melangkah mendekat ke Andini, berdiri di samping putrinya. "Aku tidak berniat bicara hari ini," katanya, "lebih kepada Andini daripada yang lain. Tapi aku tidak mau kamu mengulang hidupku." Andini menoleh. "Ayah." Pak Darman menarik napas dalam. "Dulu, ayah percaya pada orang yang salah. Partner yang bilang kita keluarga, bilang semuanya demi bersama." Senyum pahit muncul. "Aku tanda tangan tanpa membaca. Demi kepercayaan." Beberapa tamu terdiam total kini. "Dalam 3 bulan, lanjut Pak Darman, perusahaan yang ayah bangun belasan tahun bukan lagi milik ayah. Aku tidak hanya kehilangan bisnis. Aku kehilangan harga diri." Bu Ratna menegang. Raka tampak ingin menyela, tapi Pak Darman mengangkat tangan. "Aku diam waktu itu," kata Pak Darman. "Karena malu. Karena merasa bodoh.
Dan karena aku pikir diam akan menyelamatkan keluarga. Ia menoleh ke Andini. Ternyata diam justru menghancurkan semuanya. Dada Andini terasa penuh. Bukan oleh takut, melainkan oleh kejelasan yang menyakitkan. Ia menggenggam tangan ayahnya sebentar, lalu menatap Raka lagi. Aku belum menuduh apapun, katanya. Tapi aku juga tidak akan melangkah dalam keadaan buta. Raka menggeleng, wajahnya memerah. Ini berlebihan. Kamu membesar-besarkan. Kalau memang tidak ada apa-apa, balas Andini pelan. Kenapa kamu begitu takut dengan penundaan? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Akhirnya, petugas pencatat nikah mengumumkan bahwa akad ditunda sementara. Suara kursi bergeser, tamu mulai berdiri, bisik-bisik berubah menjadi percakapan tertahan. Andini berdiri di tengah semua itu, gaun putihnya kini terasa berbeda, bukan simbol akhir, melainkan awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Ia tahu langkah ini membuat segalanya terbuka, membuat Raka dan Bu Ratna terpojok. Dan mungkin, membuatnya sendiri menjadi sasaran. Namun saat ia melangkah keluar ruangan bersama ayahnya, satu keputusan kecil kembali menguat di dadanya. Ia tidak akan diam lagi, apapun risikonya. Ruang kecil di belakang gedung itu terasa lebih sunyi dibandingkan keramaian yang baru saja mereka tinggalkan. Andini duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, kedua tangannya terlipat di pangkuan. Gaun pengantin yang masih melekat di tubuhnya kini terasa seperti lapisan asing. Bukan lagi simbol harapan, melainkan sisa dari keputusan yang nyaris menjerumuskannya. Pak Darman duduk tak jauh darinya, diam namun penuh kewaspadaan. Arif berdiri di dekat meja kecil, wajahnya tegang, sementara Pak Hendra membuka tas kerjanya dengan gerakan terukur. Ini saatnya kamu melihat semuanya, kata Arif akhirnya, memecah keheningan. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Tidak lagi hati-hati, tapi mantap. Andini menoleh ke arahnya. Selama ini Arif selalu memilih berada satu langkah di belakang, memberi peringatan tanpa memaksa. Kini ia berdiri sejajar, membawa sesuatu yang akan mengubah segalanya. Apa maksudmu? Tanya Andini pelan. Arif mengeluarkan ponselnya. Beberapa hari lalu, saat mereka yakin kamu tidak akan curiga. Aku tidak berniat merekam siapapun awalnya. Tapi pembicaraan itu terlalu spesifik untuk diabaikan. Ia menekan layar. Suara yang muncul membuat ruangan seolah membeku. Itu suara Raka. Tenang. Terukur. Sama sekali tidak terdengar seperti seseorang yang sedang membicarakan calon istrinya. Setelah akad, posisinya otomatis melemah, kata Raka dalam rekaman itu. Perempuan biasanya tidak akan ribut kalau sudah sah. Ada jeda singkat, lalu suara lain menyusul, lebih rendah, lebih dingin. Pastikan akta perubahan itu atas nama kamu. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Jangan beri dia celah mengatur sendiri. Terlalu berbahaya. Andini tidak bergerak, tidak bereaksi secara kasat mata. Wajahnya tetap datar, seperti seseorang yang sedang mendengarkan laporan, bukan pengkhianatan. Rekaman berlanjut. Kita jangan ambil semuanya sekaligus, lanjut Raka. Pelan-pelan. Biar kelihatan alami. Dia tidak akan sadar sampai semuanya sudah beres. Arif mematikan rekaman. Sunyi kembali mengisi ruangan. Kali ini lebih berat. Tidak ada yang langsung berbicara. Bahkan napas pun terdengar tertahan. Aku simpan ini, kata Arif lirih. Karena aku tidak mau menuduh tanpa bukti. Dan aku berharap, semoga aku salah. Andini mengangguk pelan. Dadanya terasa dingin, bukan perih. Cinta yang selama ini ia yakini tidak hancur dalam ledakan emosi. Ia runtuh perlahan, terurai satu persatu, seperti bangunan yang fondasinya rapuh sejak awal. Pak Hendra maju, meletakkan beberapa map di meja. Dokumen-dokumen ini masuk ke kantor saya melalui jalur tidak resmi. Katanya tenang. Arif meminta saya memeriksanya. Andini membuka map itu. Matanya bergerak cepat, mencocokkan tanggal, redaksi, dan perubahan-perubahan kecil yang kini terasa sangat jelas. Nama Raka tercantum sebagai pihak pengendali. Klausul-klausul yang samar, tapi mematikan. Secara hukum, lanjut Pak Hendra, ini konsisten dengan isi rekaman. Rencana itu nyata, bukan asumsi. Andini menutup map itu perlahan.
Aku bukan pasangan, katanya akhirnya, suaranya rendah namun stabil. Aku objek. Pak Darman menunduk. Rahangnya mengeras, menahan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Persis seperti dulu, katanya lirih. Cara mereka sama. Dibungkus kepercayaan. Andini menoleh pada ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat korban masa lalu, tapi seseorang yang selamat, dan kini memperingatkannya tepat waktu. Ia berdiri. Gaun itu terasa berat, tapi kakinya mantap. Kalau aku tetap melanjutkan, kata Andini, menatap satu persatu orang di ruangan itu, aku mungkin masih disebut istri hari ini. Tapi aku akan kehilangan diriku sendiri sedikit demi sedikit. Tidak ada yang menyela. Aku tidak mau hidup dengan rasa curiga setiap bangun pagi, lanjutnya. Tidak mau menawar hakku sendiri seolah itu kemurahan hati orang lain. Keputusan itu tidak lahir dari amarah yang meledak, melainkan dari kemarahan dingin yang matang. Aku akan membatalkan pernikahan ini, ucap Andini. Kalimat itu jatuh tegas, tanpa getar. Arif menghela napas panjang, seperti beban yang akhirnya dilepaskan. Pak Hendra mengangguk satu kali, profesional, menerima keputusan kliennya. Pak Darman berdiri dan mendekat, menepuk bahu putrinya dengan kebanggaan yang tidak ia sembunyikan. Kamu tahu dampaknya, kata Pak Hendra jujur. Ini tidak akan berhenti di sini. Aku tahu, jawab Andini. Dan aku tidak mengharapkan jalan yang mudah. Ia mengambil ponselnya dari meja. Jarinya berhenti di layar, tepat di atas nama Raka. Sekali sentuh, semuanya akan berubah, status, citra, dan mungkin arah hidupnya. Di luar ruangan, suara orang-orang masih terdengar. Dunia belum berhenti, meski hidupnya baru saja berbelok tajam. Andini menarik napas panjang. Ia belum menekan panggilan itu. Namun satu hal sudah pasti, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, dan ia tidak akan kembali diam. Nama Raka masih menyala di layar ponsel Andini ketika pintu ruang kecil itu diketuk keras dari luar. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka. Raka masuk dengan langkah cepat, wajahnya tegang, napasnya tidak teratur. Bu Ratna menyusul di belakangnya, kerudungnya sedikit bergeser, tanda ia datang bukan untuk berdamai, melainkan untuk menguasai keadaan. Ini keterlaluan, kata Raka begitu melihat Andini. Suaranya tinggi, bukan ledakan marah, melainkan kepanikan yang dibungkus pembenaran. Kamu membuat semuanya terlihat buruk. Andini berdiri dari sofa. Gerakannya tenang, terukur. Ia tidak mendekat, tidak juga mundur. Jarak itu terasa seperti batas yang sengaja ia jaga. Apa yang terlihat buruk? Tanyanya pelan. Raka mengusap rambutnya dengan kasar. Penundaan ini. Rekaman itu. Kamu menarik kesimpulan sepihak. Pak Darman menegakkan punggung, namun Andini mengangkat tangan kecil, memintanya tetap diam. Ia ingin mendengar sendiri, sampai sejauh mana Raka akan pergi. Itu cuma pembicaraan teknis, lanjut Raka cepat. Kamu terlalu sensitif. Semua pasangan mengatur hal-hal seperti itu. Lalu, seperti mencari pegangan, Raka menoleh ke samping. Dan itu bukan ideku. Itu ide ibu. Bu Ratna menegang sesaat. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang cepat berubah menjadi ekspresi terluka. Ia menatap Raka, lalu Andini, dengan mata berkaca-kaca yang nyaris sempurna. Raka, katanya dengan suara bergetar, jangan melempar tanggung jawab begitu. Ibu hanya ingin melindungi kamu. Ia melangkah sedikit ke depan, menghadap Andini. Sejak awal ibu tidak pernah berniat menyakiti kamu, Nak. Semua yang ibu lakukan demi masa depan kalian. Kalau ibu ikut campur, itu karena ibu takut kamu dan Raka tidak siap menghadapi dunia. Nada itu lembut. Kalimatnya terstruktur rapi. Posisi korban dikenakan dengan percaya diri. Andini mengangguk kecil. Saya mengerti maksud ibu. Bu Ratna tampak lega, mengira simpati itu miliknya. Tapi saya ingin bertanya, lanjut Andini, suaranya tetap datar. Kalau niatnya melindungi Raka, kenapa dalam dokumen itu nama Raka tercantum sebagai pihak pengendali penuh? Bu Ratna terdiam sepersekian detik. Itu hanya sementara. Pengaturan awal. Anda menyebutnya sementara, Andini melanjutkan,
Tapi tidak ada satupun klausul yang menyebut batas waktu. Raka menyela cepat. Itu bisa dibicarakan nanti. Nanti setelah apa? Tanya Andini. Setelah akad. Keheningan jatuh. Dan soal rekaman, lanjut Andini, menoleh ke Raka. Kalau itu hanya pembicaraan teknis, kenapa ada kalimat, perempuan biasanya tidak akan ribut kalau sudah sah? Raka membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak ada jawaban yang siap. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu menunduk sedikit, memainkan peran terakhir yang ia miliki. Ibu ini perempuan tua, katanya lirih. Sering salah bicara. Ibu tidak mengerti cara berpikir kalian yang terlalu kaku soal kepemilikan. Dulu, kalimat seperti itu akan membuat Andini ragu pada dirinya sendiri. Dulu, ia akan merasa bersalah karena dianggap tidak cukup pengertian. Kini tidak. Bu, kata Andini lembut namun tegas, ibu sangat mengerti. Justru karena itu, semuanya disusun rapi. Bu Ratna mendongak, matanya melebar tipis. Anda tahu kapan berbicara soal cinta, kapan soal keluarga, kapan soal kewajiban, lanjut Andini. Dan Anda memilih momen ketika saya paling sulit menolak. Raka menggeleng, frustrasi. Kamu berubah, Din. Kamu jadi dingin. Andini menatapnya lama. Tidak. Aku berhenti menipu diriku sendiri. Raka melangkah mendekat satu langkah. Kalau kamu benar-benar cinta, kamu tidak akan mempermalukan kami seperti ini. Kalimat itu meluncur sebagai tuduhan terakhir. Cinta tidak menuntut penyerahan diri, jawab Andini tenang. Dan cinta tidak butuh jebakan hukum. Arif yang sejak tadi diam akhirnya bicara singkat. Semua dokumen itu tercatat waktunya. Tidak ada yang kebetulan. Bu Ratna menegang. Kamu mau menekan kami? Aku menjelaskan posisi, jawab Arif datar. Andini merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang utuh. Bukan karena situasi terkendali, melainkan karena ia berhenti bereaksi atas manipulasi. Aku tidak datang untuk berdebat, kata Andini akhirnya. Keputusanku tidak berubah. Raka menatapnya tajam. Kamu akan menyesal. Mungkin, jawab Andini jujur. Tapi aku tidak akan menyesal karena diam. Ia mengambil tas kecilnya. Gerakan sederhana, tapi maknanya jelas. Saat Andini melangkah menuju pintu, ia tahu ini belum selesai. Akan ada narasi yang diputarbalikkan, tekanan yang lebih kasar, dan serangan yang lebih terbuka. Namun satu keputusan kecil kembali ia ambil. Berisiko, tapi perlu. Ia tidak akan menjelaskan dirinya kepada orang-orang yang sejak awal tidak berniat mendengarkan. Dan ketenangan itu, justru itulah yang membuat Raka dan Bu Ratna goyah. Aula itu masih beraroma bunga segar dan karpet yang baru dibentangkan. Kursi-kursi tersusun rapi. Para tamu duduk dengan senyum yang sudah disiapkan sejak pagi. Di antara bisik-bisik kecil dan kilau kamera ponsel, Andini berdiri di ruang tunggu, merasakan dampak keputusan semalam masih berdenyut di dadanya. Ia tidak gemetar. Itu yang paling mengejutkannya. Gaun putih yang dikenakannya terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena kainnya, melainkan karena makna yang menempel padanya. Di balik pintu, suara penghulu dan panitia terdengar mengatur urutan acara. Waktu berjalan, tak bisa dihentikan. Pak Darman berdiri di dekat jendela, punggungnya sedikit membungkuk. Kamu masih punya kesempatan, katanya pelan, bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai pengingat realitas. Sekali melangkah, semua mata akan mengarah ke kamu. Andini mengangguk. Justru itu, Pak. Ia melangkah keluar saat namanya dipanggil. Aula mendadak hening, seperti napas yang ditahan bersama. Andini berjalan perlahan, menyadari setiap langkahnya membawa konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Raka sudah duduk di depan, mengenakan jas gelap. Wajahnya tegang, tapi senyumnya masih terpasang. Senyum yang selama ini ia gunakan untuk menutupi ketidaksabarannya. Bu Ratna duduk di barisan depan keluarga, posturnya tegak, sorot matanya waspada. Andini duduk di tempatnya. Penghulu membuka acara dengan suara tenang. Kata-kata formal mengalir. Sampai akhirnya tiba pada momen yang seharusnya menjadi titik awal sebuah ikatan. Andini mengangkat tangan. Gerakan kecil itu memotong udara.
Maaf, katanya. Suaranya jelas meski tidak keras. Sebelum dilanjutkan, saya perlu menyampaikan sesuatu. Bisik-bisik langsung menyebar. Beberapa tamu saling berpandangan, mengira ini hanya formalitas tambahan. Raka menoleh cepat. Andini, katanya pelan tapi tegas. Senyum di wajahnya mulai retak. Bisa nanti. Andini menggeleng. Ia berdiri. Jantungnya berdetak keras, tapi pikirannya jernih. Saya, Andini, katanya, menatap lurus ke depan, dengan ini menyatakan pembatalan pernikahan ini. Suara itu jatuh seperti benda berat ke tengah ruangan. Hening sesaat, lalu gumam kaget. Beberapa wajah membeku, beberapa lainnya berubah pucat. Kamera ponsel terangkat tanpa sadar. Raka bangkit dari kursinya. Apa maksudmu? Suaranya naik, tak lagi terkontrol. Kamu tidak bisa melakukan ini di depan semua orang. Inilah tempat yang paling jujur, jawab Andini. Di hadapan semua yang akan terdampak. Bu Ratna berdiri. Andini, pikirkan baik-baik, katanya dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Kamu mempermalukan keluarga kami. Andini menoleh ke arahnya. Saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Saya hanya berhenti berpura-pura. Raka melangkah mendekat, wajahnya memerah. Ini karena dokumen itu, ya? Karena kamu termakan omongan orang-orang. Ini karena aku akhirnya mendengar diriku sendiri, balas Andini. Semua ini bisa dibicarakan, teriak Raka. Untuk pertama kalinya, topengnya runtuh. Kamu menghancurkan masa depan kita. Beberapa tamu terkejut oleh ledakan itu. Pak Darman berdiri, bersiap melangkah, tapi Andini menggeleng kecil, memintanya tetap di tempat. Aku tidak menghancurkan apapun, kata Andini. Aku memilih untuk tidak menyerahkan hidupku demi Citra. Raka tertawa pendek, kasar. Citra? Kamu tahu apa yang akan orang katakan tentang kamu? Andini menarik napas panjang. Dulu, pertanyaan itu akan melumpuhkannya. Kini, jawabannya sudah jelas. Aku tahu, katanya. Dan aku memilih tetap berdiri. Penghulu menutup berkas di depannya, wajahnya kaku. Dengan ini, akad dinyatakan batal. Kata batal bergema lebih lama dari seharusnya. Bu Ratna terduduk kembali, wajahnya pucat, bibirnya bergerak tanpa suara. Raka berdiri terpaku, napasnya tersengal, seolah baru menyadari bahwa ia kehilangan kendali, bukan hanya atas situasi, tapi atas Andini. Andini membungkuk sedikit. Sopan. Terima kasih atas kehadirannya, katanya kepada para tamu. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Ia berbalik, melangkah keluar aula. Setiap langkah terasa seperti pelepasan dan sekaligus lonceng peringatan. Di belakangnya, suara gaduh mulai pecah. Pertanyaan, spekulasi, tuduhan yang akan tumbuh liar. Di luar, udara terasa lebih dingin. Andini berhenti sejenak, menekan telapak tangannya ke dada. Ia tahu keputusan ini akan memicu gelombang baru. Tekanan hukum, serangan reputasi, dan kemarahan yang belum tumpah sepenuhnya. Namun untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri, bukan Citra, bukan ketakutan. Dan justru pilihan itu yang membuka babak paling berbahaya dalam hidupnya. Koridor hotel itu lengang, seolah menyisakan gema kegaduhan yang baru saja terjadi. Andini berdiri di depan pintu ruang rapat kecil, tempat Raka menunggunya setelah acara dibubarkan setengah paksa. Dampak pembatalan masih terasa. Sorot mata tamu, bisik-bisik, dan kilat kamera yang mengejar punggungnya. Namun kini, yang tersisa hanya satu hal yang belum selesai. Ia mengetuk sekali. Tidak menunggu jawaban. Raka berdiri di dekat jendela. Jasnya sudah terlepas, dasinya longgar. Wajahnya kusut. Bukan oleh air mata, melainkan oleh kemarahan yang belum menemukan sasaran. Ketika Andini masuk, ia menoleh cepat, sorot matanya tajam. Kamu puas? Katanya tanpa basa-basi. Kamu hancurkan semuanya. Andini menutup pintu perlahan. Aku datang untuk menutup ini, bukan untuk bertengkar. Raka tertawa pendek. Menutup? Setelah kamu buat aku tampak seperti penjahat di depan semua orang. Kamu membuat dirimu tampak seperti itu, jawab Andini tenang.
Ia memilih kursi di seberang meja, duduk dengan punggung tegak. Setiap geraknya terukur, bukan karena takut, melainkan karena ia ingin jelas. Raka melangkah mendekat. Kamu tahu apa yang kamu ambil dariku hari ini? Suaranya meninggi. Nama, rencana, kendali. Kata terakhir itu menggantung, mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan di balik kata cinta. Andini menatapnya. Itu bukan cinta, Raka. Itu penguasaan. Semua pernikahan butuh aturan, bantahnya. Kepemimpinan. Tidak dengan mengubah dokumen di belakangku, kata Andini. Tidak dengan menyebut hak suami untuk membungkam. Raka terdiam sesaat. Lalu, dengan nada yang lebih rendah, ia berkata, kamu terlalu curiga. Semua ini untuk melindungi kita. Melindungi siapa? Andini bertanya pelan. Aku, atau posisi kamu? Wajah Raka memerah. Aku akan kehilangan segalanya karena kamu. Andini menggeleng. Kamu kehilangan kesempatan untuk mengendalikan. Itu berbeda. Kalimat itu seperti memukul. Raka mundur setapak, napasnya memburu. Bukan penyesalan yang muncul di wajahnya, melainkan kepanikan. Seperti seseorang yang menyadari pintu kendali telah terkunci dari dalam. Aku mencintaimu, katanya tiba-tiba, seolah kata itu senjata terakhir. Aku lakukan semua ini karena cinta. Andini menutup mata sesaat, merasakan sisa-sisa perasaan yang dulu pernah hangat. Ketika membukanya, yang tersisa hanya kejernihan. Jika kamu mencintaiku, kamu akan bertanya sebelum memutuskan. Kamu akan mendengarkan ketika aku berkata tidak. Raka menampar meja. Kamu egois. Andini tidak tersentak. Aku memilih diriku. Itu bukan egois. Itu sehat. Hening menekan ruangan. Di luar, suara lift berdenting. Waktu berjalan, seperti selalu. Raka mengusap wajahnya, suaranya serak. Jadi ini akhir? Kamu pergi begitu saja. Aku pergi dengan batas, jawab Andini. Tanpa dendam. Ia berdiri. Aku tidak akan menyerangmu di publik. Aku tidak akan membuka lebih dari yang perlu. Tapi setelah hari ini, tidak ada akses, tidak ada negosiasi pribadi. Semua urusan, jika ada, melalui kuasa hukum. Raka tertawa pahit. Kamu pikir itu akan menyelamatkanmu? Aku tahu itu akan melindungiku, kata Andini. Ia melangkah menuju pintu. Tangannya berhenti di gagang. Satu hal lagi. Raka menatapnya, berharap, atau menantang. Cinta tidak pernah seharusnya membuat seseorang mengecil, kata Andini. Dan aku tidak akan mengecil lagi. Ia keluar, menutup pintu tanpa membanting. Di koridor, Andini menarik napas panjang. Tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena keputusan, berat karena konsekuensinya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arif, media mulai bergerak. Bu Ratna mencari pertemuan. Ada tekanan dari investor minor. Tekanan baru. Babak baru. Andini mengetik singkat. Siapkan semua lewat jalur resmi. Aku tidak akan mundur. Ia memasukkan ponsel ke tas, melangkah pergi. Di belakangnya, di balik pintu tertutup, Raka runtuh, bukan oleh rasa bersalah, melainkan oleh kegagalan menguasai. Dan di depan Andini, garis batas telah ditarik. Tegas. Tak bisa dilangkahi tanpa perang. Pagi datang tanpa gegap gempita. Tidak ada dekorasi, tidak ada tamu, tidak ada jadwal yang harus dipenuhi. Namun dampak dari hari kemarin terasa di udara, seperti bau hujan yang tertinggal lama di tanah. Andini berdiri di depan jendela apartemennya, menatap kota yang bergerak seperti biasa, seolah keputusannya tidak mengguncang apapun. Padahal, ponselnya sejak subuh tak berhenti bergetar. Gosip mengalir deras. Pesan dari kerabat jauh, rekan bisnis lama, bahkan kenalan yang selama ini hanya menyapa di acara-acara formal. Ada yang pura-pura peduli, ada yang terang-terangan menghakimi. Sayang sekali, terlalu emosional, perempuan harus tahu diri. Kalimat-kalimat itu menekan, mencoba mengembalikan Andini ke posisi lama, mengecil, meminta maaf, menunduk. Ia meletakkan ponsel telentang di meja.
napasnya panjang. Ada rasa sepi yang nyata, seperti ruangan besar yang baru saja ditinggalkan orang-orang. Tapi di balik sepi itu, ada kelegaan yang pelan-pelan mengisi, ringan, jujur, tidak memaksa. Pintu diketuk. Andini membuka, mendapati Pak Darman berdiri dengan wajah letih. Ayahnya tidak membawa nasihat hari ini, hanya kehadiran. "Kamu makan?" tanya Pak Darman. "Belum," jawab Andini. Mereka duduk berhadapan di meja kecil. Sunyi mengalir tanpa canggung. Pak Darman akhirnya berkata, "Aku bangga kamu memilih berbeda." Andini menatap ayahnya. "Aku takut." "Yah, takut sendirian." Pak Darman mengangguk. Kesendirian karena memilih diri sendiri itu berbeda. Dulu ayah memilih diam demi keluarga, tapi kehilangan diriku sendiri. Kamu tidak. Kata-kata itu menutup lingkaran yang selama ini terbuka. Andini merasakan sesuatu mengendur di dadanya. Bukan kemenangan, melainkan penerimaan. Siang harinya, Andini bertemu Arif di kantor. Suasana profesional, tegang namun terkendali. Arif melaporkan dampak bisnis. Beberapa mitra ragu, sebagian menunggu klarifikasi. Tidak ada kejutan, tidak ada bencana. "Kita aman," kata Arif. "Dokumen sudah dikunci. Akses tidak bisa diganggu." Andini mengangguk. Pilihannya kemarin bukan sekadar menyelamatkan citra, ia menyelamatkan kendali. Ia menandatangani beberapa berkas, bukan dengan tangan gemetar, melainkan dengan kesadaran penuh. Sore menjelang, Andini menerima satu pesan dari nomor yang sudah ia hapus. "Raka." Ia membacanya tanpa emosi berlebih. Tidak ada permintaan maaf, hanya pembelaan diri yang dibungkus kesedihan. Andini menutup pesan itu tanpa membalas. Batas yang ia tarik kemarin tetap berdiri. Di malam hari, Andini berjalan sendiri di taman dekat apartemen. Lampu-lampu kota memantul di jalan basah. Ia duduk di bangku, mengingat ibunya, perempuan yang memilih diam demi utuhnya keluarga, namun retak di dalam. Andini merasakan kesedihan itu, lalu melepaskannya. Ia tidak mengulang takdir yang sama. Kesepian datang lagi, singkat, jujur. Namun kali ini tidak menakutkan. Kesepian itu seperti ruang bernapas, tempat ia bisa mendengar pikirannya sendiri tanpa ditimpa kehendak orang lain. Ponselnya bergetar. Maya mengirim pesan singkat, "Aku di sini kalau kamu butuh." Andini tersenyum kecil. Ia membalas, "Terima kasih. Aku baik-baik saja." Ia berdiri, menatap langit yang mulai bersih dari awan. Hidupnya tidak kembali seperti sebelum rencana pernikahan itu. Akan ada konsekuensi, akan ada hari-hari berat. Namun untuk pertama kalinya, Andini tidak merasa dikejar. Ia melangkah dengan ritme sendiri. Di balik semua tekanan sosial dan bisik-bisik, satu hal menjadi jelas, ia utuh. Sadar. Berdaulat atas dirinya sendiri. Andini berjalan pulang, bukan menuju sesuatu yang pasti, tetapi menuju hidup yang ia pilih, dan itu sudah cukup. Cerita Andini bukan tentang membatalkan pernikahan, tapi tentang keberanian mendengarkan suara hati ketika semua orang meminta kita diam. Cinta yang sehat tidak pernah meminta kita kehilangan kendali, harga diri, atau rasa aman atas hidup sendiri. Jika suatu hubungan menuntut pengorbanan yang membuat kita mengecil dan takut menjadi diri sendiri, maka berhenti bukanlah kegagalan, itu adalah bentuk keberanian. Tidak semua luka datang dengan kekerasan. Sebagian datang dengan senyum, janji, dan kata demi kebaikan bersama. Belajarlah mengenali batas, mempercayai intuisi, dan memilih diri sendiri sebelum terlambat. Terima kasih telah menemani perjalanan Andini dari ragu hingga berdaulat. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua bahwa setiap orang berhak atas hidup yang utuh dan pilihan yang jujur. Salam hangat. Dan semoga kita selalu berani memilih diri sendiri, dengan sadar dan penuh kasih.